Ladies and gentlemen, Jawen TV segera dimulai. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jaweners. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya mohon maaf, aku udah lama nggak post dan dikarenakan satu dan lain hal, jadi aku beberapa waktu ini sangat-sangat sibuk bolak-balik rumah sakit gitu kan. Jadi aku belum sempet posting lagi. Dan kenapa aku bolak-balik ke rumah sakit itu aku lanjutin proses pengobatan aku yang sebelumnya. Jadi sebelumnya itu aku diambil tindakan endoskopi ya, untuk yang tindakan terakhir. Nah, lalu aku disarankan sama dokterku itu untuk melakukan tindakan EOS atau endoskopi ultrasound. Nah, mungkin ini adalah istilah yang sangat-sangat tidak familiar ya buat kita semua, karena yang aku tahu nggak banyak orang yang melakukan tindakan EOS ini gitu. Kalau misalkan dilihat dari review teman-teman yang lain itu jarang banget ya orang review pengalaman dia, sharing pengalaman dia setelah menjalani proses tindakan EOS ini gitu. Nah, apa sih tindakan EOS ini? Jadi aku pengen jelasin sama teman-teman untuk berbagi pengalaman, sharing ilmu, mungkin bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah, kenapa dokter menyarankan aku tindakan EOS? Itu karena setelah endoskopi terakhir ada polip di usus aku gitu. Nah, sebetulnya polip ini itu adalah bagian dari tumor. Tumor itu ada dua jenis gitu. Ada yang tumor ganas, ada yang tumor jinak gitu. Nah, kalau misalkan tumor ganas itu bisa dikategorikan cancer gitu kan, ada stadium 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kalau misalkan yang jinak itu masuknya dikategorikan ke kista gitu. Nah, kemarin setelah endoskopi terakhir itu aku ada benjolan di usus 12 jari gitu, sama di biopsi di bagian lambungnya itu aku ada penyakit gastritis kronis ya, masuknya kronis gitu, karena aku ngerasanya kan terlalu sering kembung, terlalu sering perih perutnya gitu kan, sama ulu hatinya itu sakit terus gitu, dan nggak terlalu banyak perubahan gitu kalau misalkan di bagian lambung sama ulu hati. Karena di usus aku itu ada benjolan, dokter itu tidak bisa memastikan ini tuh masuknya ke yang ganas atau ke yang jinak gitu, makanya disarankan untuk tindakan EOS. Nah, kenapa sih harus EOS? Dari tadi aku tanyain kayak gitu ya, karena dengan teknologi endoskopi ultrasound ini kita prosesnya hampir sama dengan endoskopi yang biasa, yaitu dimasukkan alat seperti selang yang mana di ujungnya ada kamera, terus dimasukkan melalui mulut sampai ke usus kita. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah untuk yang endoskopi ultrasound ini itu bisa diambil untuk memang sengaja dilakukan untuk mengambil jaringan terkecil dari si benjolan itu sendiri gitu. Kalau misalkan kemarin tindakan endoskopi itu benjolannya itu benar-benar nggak diapa-apain gitu, karena biopsi pun dilakukannya di lambung aku aja. Nah, si benjolan di ususnya itu tidak diapa-apakan sama sekali gitu. Nah, untuk yang endoskopi ultrasound ini dilakukan pengambilan jaringan, yaitu dengan cara memasukkan jarum itu ke dalam benjolannya itu sendiri untuk diambil jaringannya dan dicek gitu kan, ini masuknya ke ganas atau ke bukan ganas gitu. Nah, untuk proses persiapan endoskopi ultrasound itu sendiri kurang lebih nggak beda jauh sama endoskopi yang kemarin, cuman karena ini aku dilakukan di rumah sakit berbeda dari yang sebelumnya, itu aku dirawat inap. Persiapannya sekitar 2 hari, itu nggak terlalu banyak, harus gimana ya, paling aku banyak makan, biasalah makan nasi yang lunak-lunak kayak begitu. Nah, untuk di hari ketiga itu sebelum hari ketiga malamnya itu aku udah mulai puasa ya, jam 2 malam puasanya
itu udah nggak boleh makan apapun gitu. Nah katanya tindakannya mau dilakukan besok pagi gitu. Nah jam 10 aku dijemput untuk masuk ke ruang tindakan. Nah di sana ruang tindakannya itu karena pasiennya banyak yang mau melakukan tindakan yang hampir sama dengan aku, endoskopi, kolonoskopi gitu kan. Tapi kalau untuk endoskopi ultrasound ini ada 2 ruangan aja gitu. Nah untuk kemarin yang barengan sama aku hanya 1 orang gitu, yang lainnya sisanya endoskopi biasa sama kolonoskopi gitu. Jadi aku masuk jam 10 pagi, itu persiapan aku di sebelum aku masuk ke ruangan tindakan itu, hari sebelumnya aku di EKG dulu gitu. Seperti biasa ya, kalau misalkan untuk syarat dirawat itu sebelum masuk ke ruang kamar itu kita tetap harus di swab dulu gitu kan. Itu aku sudah lakukan sebelum masuk kamar. Nah setelah di kamar itu aku dilakukan tindakan EKG untuk mengetahui jantung aku kondisinya bagus atau enggak. Jadi EKG itu kayak rekam jantung gitu. Nah setelah tindakan itu dilakukan dan lanjut di hari ketiga itu aku mau dilakukan tindakan endoskopi ultrasound. Sebelum tindakannya aku di USG ulang gitu, padahal sebelumnya di bulan Maret itu aku udah USG itu. Ternyata itu tuh udah kelamaan kata dokternya, lagi pula itu dilakukannya di rumah sakit yang berbeda. Dia hanya mau memastikan kalau misalkan hasil USG itu sama hasil endoskopi ultrasound itu sama lah gitu, atau gambarannya kurang lebih sama gitu, hanya memastikan aja. Padahal aku udah bilang dari sebelumnya kalau liver aku, organ yang lain aku itu bagus semuanya, karena aku juga udah CT scan segala rupa ya gitu. Tapi dokternya hanya memastikan ya, jadi aku harus USG ulang, dicek lah untuk liver aku, empedu aku, sama usus, sama di lambung juga gitu. Jadi emang pas di USG juga yang terlihat ada benjolan itu di bagian usus 12 jari. Jadi setelah itu barulah kita masuk ke benar-benar ruangan yang khusus untuk endoskopi ultrasound. Ruangannya itu masuknya kayak ruang operasi tapi non bedah ya, tetap aku di bius total. Jadi tindakannya itu sendiri kayaknya nggak lama ya, kurang lebih 1 jam, cuman proses persiapannya itu yang lama. Terus pasang alat ini itu gitu kan. Di sini biasa dipasang juga untuk alat bantu pernapasan, dipasang juga untuk yang rekam jantung juga, pakai alat rekam jantung lagi juga gitu kan. Semuanya alat, berbagai macam alat itu dipasang ke badan aku. Jadi badan aku tuh penuh dengan alat-alat. Nah setelah itu ada 4 orang dokter di situ yang masuk ke ruanganku, dan satunya itu adalah dokter anestesi gitu ya, khusus anestesi, khusus yang kasih obat bius. Nah setelah dibius saya tidak merasakan apapun, tidak merasakan sakit sedikit pun. Terus setelah keluar ruang tindakan, dimasukkan ke ruang kayak isolasi gitu. Nah di situ nggak tahu berapa lama saya sadar itu setelah tindakan, kurang lebih 2,5 jam atau 3 jam ya saya baru sadar. Terus baru saya dibawa ke kamar inap saya. Nah di situ saya sama sekali nggak ngerasa yang kayak gimana, hanya yang saya rasakan adalah sakit di bagian tenggorokan. Jadi tenggorokan saya itu perih. Terus setelah keluar dari ruang tindakan itu, masuk ke kamar rawat inap saya, itu saya tidak boleh makan dan minum sebelum ada instruksi dari dokter gitu. Jadi saya nunggu kurang lebih 1 jam kayaknya ya, saya nunggu untuk nggak makan minum dulu. Terus setelah 1 jaman itu baru saya diperbolehkan makan, itu pun juga makan bubur yang lunak. Terus tenggorokan saya rasanya sakit, perih, dan sakit deh, kalau nelen sakit gitu kan. Terus saya merasa sangat ngantuk. Akhirnya saya setelah makan itu tidur gitu. Tidur tuh bener bablas tidur sampai besok subuh kayaknya saya baru bangun. Terus agak pagian sedikit saya dikasih makan lagi gitu kan, terus minum obat lagi. Nah di hari kedua setelah tindakan itu saya sangat-sangat ngantuk, saya tidur lagi. Jadi lebih banyak tidur, lebih banyak istirahat gitu. Nah hasil dari si endoskopi ultrasound itu, alhamdulillahnya ternyata benjolan itu bukan termasuk benjolan yang ganas gitu. Jadi masuknya ke kista ya, kista di usus gitu. Saya juga baru tahu ternyata
di usus itu bisa ada tumbuh kista gitu. Penyebabnya apa sih? Tentu saja pola makan yang sebelumnya itu saya kurang baik, karena utamanya adalah stres gitu kan. Kalau misalkan kita stres, apapun penyakit bisa singgah gitu. Nah, pengelolaan stres yang kurang baik dari diri saya itu yang mengakibatkan salah satunya faktor tumbuhnya si kista di usus itu. Nah, bagaimana terapi pengobatannya? Dokter tidak menyarankan untuk terapi apapun, dan saya tidak diberikan obat untuk mengobati si kista usus ini gitu, karena ini masuknya masih yang jinak ya gitu. Tumor jinak gitu. Jadi masuknya pemantauan aja gitu. Jadi 3 atau 6 bulan ke depan saya harus di ELS lagi untuk mengecek itu mengecil atau ada perubahan yang signifikan, membesarnya signifikan. Mungkin kalau misalkan perubahannya membesar yang signifikan, ada tindakan yang lain lagi, saya nggak tahu deh ya. Tapi saya berharap setelah ini itu saya tidak melakukan ELS lagi dan tidak melakukan tindakan apapun lagi gitu. Jadi dari beberapa waktu lalu penyakit saya yang saya alami itu kan salah satunya juga hemoroid. Nah, kalau untuk yang gastritis juga sudah saya bahas gitu kan. Nah, jadi sekarang PR saya adalah untuk mengobati si gastritisnya ini. Untuk yang usus saya sudah di stop obat sama sekali. Saya tidak diberikan obat untuk ususnya. Dokter tidak menyarankan juga. Yang penting pola makan saya dijaga, makanan yang saya makan juga harus benar-benar dijaga. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya sudah tanamkan pola hidup sehat dengan makan makanan juga yang sehat juga gitu. Saya sudah coba untuk rubah isi piring, rubah lifestyle juga, saya mulai olahraga gitu kan. Nah, jadi saya tinggal meneruskan aja. Tinggal PR saya adalah mengatasi si gastritisnya. Jadi dokter berikan saya obat untuk gastritis kronis saya ini, ada 3 jenis obat. Nah, itu banyak banget, dia kasih stok untuk 1 bulan ke depan gitu kan. Mungkin kalau untuk setelah 1 bulan tidak ada perubahan sudah membaik itu alhamdulillah gitu kan. Tinggal nanti pemantauannya di bulan ketiga aja, masih ada keluhan yang sama atau enggak, atau ada keluhan yang lain atau enggak gitu. Kalau misalkan memang memungkinkan untuk dilakukan tindakan ELS lagi, berarti tindakan ELS lagi, tapi saya berharap sih enggak gitu. Nah, jadi cukup sekian teman-teman untuk pembahasan tindakan ELS atau endoskopi ultrasound ya. Jadi di sini teman-teman yang belum pernah tahu apa itu endoskopi ultrasound, kita sama-sama belajar, dan saya sharing sedikit yang sudah saya alami dan sudah saya jalani untuk proses pengobatan ini. Dan alhamdulillahnya saya sekarang sudah tidak wajib mengkonsumsi obat untuk usus gitu. Dan lebih alhamdulillahnya lagi, hemoroid saya juga sekarang sudah mengempes. Jadi dokter tidak sarankan saya untuk operasi, dan sepertinya untuk bulan depan saya akan di stop untuk obat hemoroidnya juga. Jadi saya bersyukur alhamdulillah, ternyata Allah Maha Baik gitu kan, sudah memberikan saya kesembuhan gitu. Saya berharap dengan waktu yang lebih singkat lagi saya bisa sembuh total, bisa beraktivitas lebih banyak lagi, lebih produktif lagi dari sebelumnya gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton. Semoga kalian sehat walafiat, jaga pola makan, pesan saya jaga pola makan, gaya hidup, sama jangan stres gitu. Kalau misalkan stres, semua penyakit bisa datang. Oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti saya akan sharing untuk kemajuan atau progres dari kesembuhan gastritis kronis saya. Tapi tidak lupa saya menjalankan tetap pola makan sama pola hidup, pola istirahat juga gitu. Dan semoga bisa sembuh total dalam waktu yang cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.